Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena kau baik bagi kami. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu singkapkanlah firman-Mu bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan melakukannya. Inilah kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kita Roma pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya ia menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kehendak Allah yang bebas untuk menyatakan apa yang Dia mau lakukan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika dia ingin melakukan menunjukkan murkanya atau dia ingin menunjukkan belas kasihannya, itu adalah kehendak Allah yang bebas. Saya berkata kepada saudara beberapa hari yang lalu lewat bagian kebenaran firman Tuhan, ketika saudara dan saya mampu untuk menggugah hati Tuhan sehingga Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada saudara dan saya, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Di saat ini kita mau diajar untuk bagaimana kita terus menjalani hari-hari hidup kita seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena ketika kita mampu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan punya kehendak yang bebas untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan apa yang ingin Dia nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang hidup sesuai dengan apa yang Ia inginkan. Ketika kita belajar lewat bacaan firman Tuhan, dikatakan ayat yang ke-22, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasih-Nya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Apa yang dimaksudkan dengan benda-benda itu? Benda-benda itu adalah umat ciptaannya. Dia mampu untuk melakukan apa saja, dan Dia punya kehendak yang bebas untuk melakukan apa saja kepada ciptaannya. Kita baca ayat yang ke-24, dikatakan yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ke-25 dikatakan seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Ini artinya seperti tadi saya katakan, kehendak Allah yang bebas untuk menyatakan kasih-Nya, atau Dia punya kehendak yang bebas untuk menghukum setiap orang yang hidup tidak sesuai dengan keinginannya. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dalam hari-hari kehidupan kita untuk, kalau saudara dan saya mau menerima apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita yang luar biasa di dalam hidup kita, mari kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup seperti apa yang Dia inginkan, hidup melakukan kehendak-Nya di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita mampu hidup melakukan kehendak Tuhan, berkat-Nya akan dicurahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya Allah terus menyatakan kehendak bebasnya bagi kita, yaitu Dia ingin melakukan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ingin mengalami yang terbaik darinya. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita hidup, mendengar, dan melakukan apa kata firman-Nya. Kita tahu bahwa firman Tuhan ketika saudara dan saya dengar, secara tidak langsung Allah sementara menunjukkan siapa dirinya, apa yang Ia mau untuk kita lakukan. Dia menyatakannya lewat firman-Nya. Nah, oleh karena itu kalau orang Kristen tidak suka mendengarkan firman, atau orang percaya tidak suka mendengarkan firman, tidak suka
ditegur oleh firman Tuhan, keraskan hati saat mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengerti kehendak Allah atas hidup saudara? Marilah kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang terus berbesar hati, membuka hati, menerima firman itu limpah di dalam hidup kita. Izinkan firman itu menegur kita, izinkan firman itu menasehati kita, izinkan firman itu berkata-kata kepada kita. Sehingga saya percaya ketika kita suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tahu, maka pasti kita akan hidup untuk melakukannya. Yang kedua, izinkanlah Roh Kudus bekerja terus hebat dalam hidup saudara dan saya. Karena yang membuat saudara bisa mengerti firman Tuhan, yang membuat saudara dan saya bisa mengerti keinginan dan kehendak Tuhan, hanyalah kuasa Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja hebat dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan mampu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga, ketika saudara dan saya belajar untuk mau mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, yang harus saudara dan saya lakukan adalah mari kita berjalan di dalam kebenaran, melakukan kebenaran di sepanjang perjalanan hidup kita. Izinkan Roh Kudus terus bekerja bagi hidup saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita akan hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan punya kehendak yang bebas atas setiap orang atau setiap umat ciptaannya. Pastikan kehendak bebas Tuhan itu bergerak dalam hidup saudara dan saya. Yaitu Dia menyatakan kasih-Nya, Dia menyatakan perbuatan-perbuatannya yang hebat bagi kita umat ciptaannya. Kita yang selalu mau melakukan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Saya mengajak saudara, hari-hari ini mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Jangan sekedar kita hanya menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Itu tidak cukup. Saudara dan saya harus bangun hidup kita, mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Supaya kalau kita katakan kita percaya Tuhan, itu akan kita alami dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itulah hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita di sepanjang perjalanan hidup kita untuk hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya firman-Mu terus mengajar kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan punya kehendak yang bebas bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ajari kami untuk kami terus mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami, sehingga kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami saat ini Bapa. Biarlah kami terus dipenuhi oleh firman-Mu, hidup melakukan apa kata firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.